مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musalliman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat fardhu isya dan salat sunnah tarawih dilanjut dengan salat sunnah witir Masjid Jami'al Jami'ah Kubah Iman. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini mari bersama kita panjatkan selawat serta seiring salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Teratus lebih mana kita bagi suruh sebelum kita melaksanakan salat sunnah witir, sedikit kita mentelaah dan mendakar terkait dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dinantikan oleh kita setiap tahunnya, dan kita berharap kelak bulan Ramadan ini akan tiba kembali tahun depan dan kita bisa berjumpa kepadanya dengan besar harapan kita diberikan sehat afiat oleh Allah, berkah panjang umur untuk kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini ialah bulan diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat manusia melaksanakan kewajiban puasa yang telah Allah perintahkan kepada Rasul di tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, yang merupakan momentum emas buat Rasul dan seluruh umat manusia. Setelah 11 bulan kita melewati secara seksama dengan gojak gijik, mongsang mangsing, sungsang sumbernya kita hidup, masalah yang malah pernah kelar dalam hidup kita, bertubi-tubi cobaan, ujian, bahkan hal-hal yang gak enak tertimpa dalam hidup kita 11 bulan ke belakang yang telah kita laksanakan pada saat itu. Kemudian di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan introspeksi bahwa kita sebagai manusia, bagaimana sejatinya kita ini akan menghadap Allah, akan meninggal dunia dan akan wafat pada saat itu, dan kapan dimanapun kita nggak tahu kapan wafatnya. Bisa jadi kalau lagi sujud, bahwa alhamdulillah kita meninggal dunia pas lagi mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mati meninggal aja. Husnul Khotimah, ya repot kalau lagi narik lele 12 kilo pak, lagi mati darah tangan, itu repot urusan. Yang repot lagi kalau kita lagi nyawer sama biduan, nyawer mending gocapan 2.000-an semua, udah lecek semua. Ini yang kita wanti-wanti sebagai manusia. Makanya bulan Ramadan ini mengingatkan kepada kita bagaimana begitu mulianya Allah muliakan Ramadan, supaya kita sebagai manusia introspeksi akan diri kita, menahan lapar kita, menahan haus kita, menahan syahwat kita, menahan apa yang dilarang Allah. Bagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, buat ketakwaan kita pak. Bagaimana habis lebaran ntar kita jadi orang yang bertakwa terus menerus. Kemudian di lain sisi Allah firmankan di dalam Al-Quran, Ramadan ini ialah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keluh kesahnya kita, bingungnya kita,
Bagaimana Allah berikan ujian, cobaan buat kita, jawabannya di dalam Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk kita sebagai manusia. Jangan pernah kita melewati akan segala hidup kita tanpa ajaran-ajaran yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Tapi begitu banyak hal ini orang-orang yang telah meninggalkan Al-Quran, yang sejatinya Al-Quran ini undang-undang besar buat kita sebagai mukjizat terbesar dari Rasul, undang-undang yang tak akan termakan zaman, tidak akan pudar dengan waktu dan semua zaman yang kita lewati. Ketika Al-Quran mengatakan kehalalannya maka kita ikuti, ketika Al-Quran mengatakan keharamannya maka kita akan jauhi, kita tinggalkan itu. Tapi nyatanya hari ini begitu banyak di antara kita, bagaimana kehalalan yang Allah berikan malah kita haramkan, ketika Allah haramkan malah kita halalkan. Ini yang diwanti-wanti oleh Nabi. Man qala al-Qur'ana lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a zuhurihim. Hari ini kita bisa baca Quran, bisa. Hari ini kita tahu Al-Quran bentuknya kayak gimana, iya tahu. Tebalnya kayak gimana, tahu. Hari ini harga Al-Quran kita bisa beli di toko kitab, iya. Hari ini kita tahu Al-Quran itu sebagai petunjuk umat manusia, iya. Tapi kita sendiri kadang-kadang membolak-balikkan hukum, Pak. Bagaimana caranya kita menikmati segala isi dunia dengan cara-cara yang telah tidak dihalalkan oleh Allah? Bagaimana caranya kita menikmati dunia dengan cara-cara yang telah diharamkan Allah, bukan dengan cara yang diperbolehkan Allah, bukan dengan cara yang dihalalkan Allah. Kita rela menggadaikan agama kita, menggadaikan keimanan kita untuk apa? Mendapatkan dunia yang begitu banyak buat hidup kita, tanpa kita memikirkan nanti wafatnya kita husnul khatimah atau tidak, surga rela atau enggak, ridho atau enggak kita masuki. Ini pertanyaan buat kita hari ini, Pak. Makanya kalau kita ingin sejarah dulu, Pak, itu yang namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib itu luar biasa. Perjuangan hidup beliau itu hanya untuk Islam. Ya'lu wa yu'la alaih, ditunjuk tinggi oleh beliau. Bagaimana ketika beliau itu dalam perang yang namanya perang Uhud, Pak. Ada yang namanya Jabal Uhud. Kalau kita ke Madinah itu di samping Jabal Rumah, agak tipis sekarang jabalnya. Kalau dulu begitu tinggi mungkin udah ada pemapasan, penipisan. Apalagi ditambah sekarang wisata di sampingnya namanya makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib itu begitu indah. Mudah-mudahan kita bisa kesana ziarah ke makam Uhud, makam syuhada Uhud yang telah menjelaskan apa itu makna Islam, yang telah mempraktikkan bagaimana Islam sesungguhnya. Dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan keimanan kita. Dengan contohnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, begitu dahsyatnya tombak yang tertancap di dalam dadanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dengan tombak yang telah dilempar oleh Wahsy bin Harb, dan pada saat itu langsung dirobek dada Sayyidina Hamzah oleh Hindu binti Utbah karena begitu dendam yang membara daripada bapaknya yang telah dibunuh oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Hebat, Pak, yang namanya sahabat-sahabat Nabi itu. Begitu mempertahankan keimanannya, dia rela untuk meninggal dunia di tengah medan perang yang begitu luar biasa, membela Islam yang tidak akan pernah pudar sampai hari kiamat. Begitu luar biasanya dada Sayyidina Hamzah menjadi saksi di hadapan Allah, saksi yang begitu besar karena keimanannya tidak pernah pudar dalam keadaan ancaman, dalam keadaan ujian, cobaan, siksaan lain sebagainya, selalu dalam kalimat la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting buat kita, bagaimana kita sebagai manusia sebentar lagi akan menghadapi hari raya Idul Fitri, kemudian baju setelah akan juga punya gambaran lagi ikut arisan, lagi ikut tabungan, kerjaan lagi di DO, pakai kerja 3 bulan, ngojek lagi sepi, paket lagi sepi. Kan kita bingung, Pak, bagaimana caranya biar dapat duit? Serahkan semua kepada Allah. Bagaimana Allah yang menghidupkan kita dan mewafatkan kita, bagaimana Allah yang memberikan rezeki kepada kecil maupun besar, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin hidup kita. Serahkanlah akan Allah. Semua ini adalah wardo rabbahu qabla ayyalqah. Ridwan Allah, bagaimana kita ridho terhadapnya. Allah tidak akan ridho ketika kita sebagai manusia tidak ridho terhadap pemberiannya. Maka ridholah akan pemberian Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita hidup tenang, bukan hidup senang. Lebaran kalau tenang enak, puasanya semuanya lancar, makan apa adanya enak, buka puasa timbang sama gorengan 3 sama bihun 10
sudah nikmatnya luar biasa. Enggak gorengan 10 sama lontong 10 terawih kakak, isya kakak, yang penting dia kenyang aja. Padahal pada saat itu dia merasakan sesuatu yang itu nikmat indah di hadapan Allah. Bagaimana ibadahnya ini lillahi ta'ala, ibadahnya karena Allah, bukan karena dia pengen cepet-cepet datang lebaran pakai baju baru, kain baru yang mahal begitu indahnya. Raja Mulia 420 Tamer 200 sama BHS Masterpiece atau Royal, bukan itu Pak. Bagaimana kita caranya pada saat ini sebagai manusia menikmati puasa ini dengan ibadah kepada Allah? Lebarannya apa adanya, kuat kita beli BHS, beli, kagak kuat pakai Gajah Depok, cukup 70.000 kalau 80.000, kagak cukup juga nggak punya duit pakai kayak THR dari masjid, baru usah. Allah yang itu nggak mandang sesuatu yang kita pakai, lebaran pakai apa enggak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hati kita saat Ramadan, Allah lihat tingkah laku kita, bagaimana kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan ibadah atau tidak. Allah tidak lihat nanti lebaran ibu-ibu pakai abaya dari Madinah, enggak, abaya dari Mekah, enggak, abaya dari Tanah Abang juga enggak, pakai sejadah yang mahal Idul Fitri padahal sholatnya setahun sekali, enggak Allah lihat itu. Tapi Allah lihat bagaimana cara kita sebagai manusia, sumastaqamu, iman kita istiqomah dan mudawamah akan takwa kita setiap harinya. Makanya Allah firmankan la'allakum tattaqun, supaya setelah Ramadan jalan terus sampai Ramadan lagi. Maksudnya apa? Sawalnya jadi Ramadan Pak. Maksudnya apa? Zulqa'dahnya jadi Ramadan, Zulhijjahnya jadi Ramadan, Muharramnya jadi Ramadan, puasa Ramadan ntar kita ganti lagi setelah kita sholat Idul Fitri, seterusnya pakai sunnah dari Nabi. Puasa Senin Kamis kita ganti, qiyamul lailnya sholat tarawih witir, nanti setelah Ramadan kita laksanain juga. Seminggu sekali kita sholat sunnah witir malam Pak. Kemudian apalagi membaca Quran, dan setiap Ramadan hatam sampai 3 kali, kita lanjutkan setelah Ramadan. Jangan hatam 3 kali di bulan suci Ramadan, tapi ketemu lagi nanti hatamnya di bulan suci Ramadan lagi. Yang bagus ialah bagaimana kita istiqomah, kemudian mudawamah, walaupun nggak hatam di bulan suci Ramadan, setelah Ramadan kita bisa istiqomah lagi, mudawamah lagi, mempertahankan iman kita, takwa kita, dan pada saat itu kita terus menerus menghidupkan nilai-nilai Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi. Itu baru namanya la'allakum tattaqun, menghidupkan Ramadan tahun ini, kemudian berjalan di bulan-bulan setelahnya sampai bulan Ramadan lagi. Berarti la'allakum tattaqun itu predikat buat kita, a'iddat lil muttaqin, balasan buat orang-orang yang bertakwa, tidak akan lepas dari kasih sayangnya Allah. Orang-orang yang bertakwa tidak akan lepas dari rahmatnya Allah, tidak akan lepas dari maghfirahnya Allah, tidak akan lepas dari yang namanya kasih sayang ruhama yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Ketika kita merasakan kasih sayang begitu indahnya dari Allah, enak kita ngapa-ngapain aja. Kita yang namanya punya anak 3, punya anak 4, punya anak 5, orang tua kita dulu kerjaannya nyawah doang, ngeluku doang di sawah, ngoyos doang, dia nggak punya gaji Pak. Kali sebulan 3 juta, 4 juta, 5 juta, enggak. Tapi alhamdulillah yakinnya itu luar biasa. Bagaimana Allah yang menghidupkannya, bagaimana Allah yang mematikannya, ini sudah diserahkan semua oleh orang tua kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penting. Jadi kalau orang meninggal dunia innalillah, giliran yang lain nggak pakai innalillah. Kita itu Pak, kalau lagi kesambung batu aja innalillah. Kalau kita mendengar sesuatu yang kurang enak pada hidup kita tetap innalillah. Bahkan dapat harta melimpah ruah juga kita kudu ucapin innalillah. Bagaimana harta kita ini hanya titipan dan akan dibalikan kepada Allah semua. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita belanjain harta kita. Apalagi Ramadan berlipat-lipat ganda pahalanya ketika kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Satu butir kurma akan bernilai begitu luar biasa di hadapan Allah. Dengan hati yang tulus ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika Allah nilai pahala yang begitu besar dengan keikhlasan kita, walaupun harta kita pas-pasan tapi sedekah jalan terus. Harta kita hanya sedikit, tapi ada sedikit daripada sedikitnya harta orang lain yang ada di dalam harta kita. Ada sedikit daripada sedikitnya harta orang lain yang ada di dalam harta kita. Ini yang susah. Kalau gua sekarang ngomong sodako,
susah, yang sunahoma yang kaya-kaya aja, buku yang kaya juga pada pelit. Terus siapa lagi yang mau rako? Kalau buat orang yang susah. Makanya orang susah itu sunahoma kepada orang susah. Kalau yang kaya, kapan kita ngebangunnya? Yang penting kita kompak. Kalau susah sama susah kompak, maka akan menjadi agniya. Tapi kalau agniya sama agniya kalau kompak, orang kaya sama orang kaya kalau kompak, pelit dan nauzubillah min dzalik, maka akan menjadi sengsara, menjadi orang yang berangsak sampai dia kiamat. Itu salah satu hikmah bagaimana Nabi menanamkan dulu ketika Nabi membangun Makkah, membangun Madinah, Yatsrib namanya, membangun Baitul Mal, membangun semua kota-kota di daerah tertentu pada saat itu. Masjid Nabawi begitu indahnya, Masjid Tua begitu indahnya. Hasil siapa? Hasil umat Nabi yang kompak, yang memberikan hartanya di jalan Allah sedikit demi sedikit, nggak langsung banyak. Makanya karena itu mereka bersama kita jaga kekompakan kita, yang pernah kita merasa paling hebat, paling besar karena sesuatu yang merasa paling besar, paling hebat, dia adalah dorongan daripada setan-setan iblis laknatullah alaih. Tapi orang yang merasa rendah, yang selalu kebersamaannya ada, walaupun ilmunya sedikit, dengan senyumannya, maka akan menjadi orang yang hebat di sisi Allah, menjadi orang yang mulia, yang dibutuhkan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kemalaman, entar ngasih keburu dingin, sayur asam juga pakai enak, keburu dingin, ambil ngasih. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا